Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Ini Putri Felix. NIM saya 85847237. Berikut tugas pertama saya, mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan ngambil satu tujuan temanya, proses lahirnya Pancasila. Baik, mari sama-sama kita mengenal Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila terbagi menjadi dua. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau esa. Pancasila berarti 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat dan berbangsa di negara Republik Indonesia. Ada satu kutipan dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila bukan suatu yang berdiam di atas kertas. Pancasila harus hidup dalam dada dan dalam pikiran dan dalam tindakan kita sehari-hari. Artinya bahwa Pancasila akan hadir di kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu, mari sama-sama kita menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa berbangsa kita dengan berpedoman pada Pancasila. Baik, kita masuk dalam pokok pembahasan, yaitu lahirnya Pancasila. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, pada hari itu dilaksanakan upacara pembukaan. Dan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, di mana ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo berpidato mengusulkan dasar negara dengan berlandasan yakni negara yang menyatukan seluruh rakyat tanpa memisahkan individu dan golongan. Supomo membahas bagaimana dasar negara Indonesia dan tentang pemahaman kenegaraan. Supomo mengusulkan 3 syarat mutlak mengenai dasar kemerdekaan negara Republik Indonesia. 1. Daerah, 2. Rakyat sebagai warga negara, 3. Pemerintah berdaulat menuntut hukum internasional. Tokoh yang ketiga, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 pada sidang BPUPK, Soekarno mengusulkan 5 prinsip Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Piagam Jakarta. Setelah pidato Soekarno selesai, kemudian dibentuk panitia kecil, panitia yang diketuai oleh Soekarno tersebut beranggota 8 orang. Pada tanggal 2 Juni 1945 sampai dengan 9 Juli 1945 terjadinya masa reses. Piagam Jakarta dari terbentuknya panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta dengan catatan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan. Terdapat perdebatan dalam Piagam Jakarta pada bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut mendapat protes dari pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Indonesia, maka kalimat tersebut dihapuskan dan digantikan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada sidang pertama PPKI mengambil 3 keputusan berdasarkan menentukan arah berdirinya negara Indonesia, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang tahun 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 3. Melakukan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bertujuan demi persatuan nasional dan menghormati seluruh umat beragama yang berbeda keyakinan. Untuk refleksi diri berdasarkan tema pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mengambil topik pembahasan program proses lahirnya Pancasila yang terdiri dari BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI dengan berbagai proses yang telah terlaksana sangat menyentuh bagi saya pribadi, karena dalam proses tersebut seluruh yang hadir menghargai pendapat dan mengutamakan musyawarah, terkhususnya saat yang dilaksanakan dalam panitia kecil yang dimana mempertimbangkan keanekaragaman, perbedaan budaya, dan perbedaan agama. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran untuk terus mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup kita pribadi untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pancasila akan tetap hidup dalam diri kita masing-masing. Perbedaan budaya, agama, suku, dan ras bukanlah suatu halangan bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita. Justru dengan adanya Pancasila, kita dipersatukan dalam perbedaan tersebut. Kita menjadi satu kesatuan, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang terlaksana pada saat itu. Demikian, terima kasih dan salam sejahtera.